Muhammadin. Nomor 2 lah. Nomor 2 lagi al-ittiba. Nah, ini yang kedua daripada jalan taubah itu adalah mengikut. Jalan yang pertama semalam itu muhasabah. Nah, introspeksi diri, di mana sehari-hari kita tuh banyak dosa, taubat. Bila banyak taat, syukur. Taat bertahan, syukur. Dosa bertahan, taubat. Nah, itu aja. Nah, kalau sudah kita taubat, sudah muhasabah, baik dengan bertaubat atau bersyukur. Kemudian yang kedua, jalan kita itu sabil taubah itu adalah ittiba, mengikut Nabi. Wala yadkhul 'alaika al-ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk atas engkau al-ihmal, mengkosongkan, kecuali dengan mengkosongkan engkau terhadap mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihmal meluangkan waktu lah bahasa kita. Dekat kawa kita kada masuk nih, sebuting barang lah. Itu mutaba'ah lawan Nabi. Wala tahsul laka rif'ah innallahi ta'ala illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada akan engkau hasil, kada dapat engkau itu kemuliaan di sisi Allah. Rif'ah itu derajat yang tinggi, kecuali dengan mutaba'ah kepada Nabi. Jadi seberapa kadar kita mutaba'ah lawan Nabi dalam setiap hari, sekadar itulah kita juga dapat nilai tinggi di mata Allah Ta'ala. Tak ada mutaba'ah tagana. Nah, apalagi menyalahi, gugur, inhitab. Wal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam ala qismai. Mutaba'ah lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu caranya dua macam. Yang pertama jaliyatan, jelas nang zahirnya. Nabi pakai baju putih, kita pakai baju putih, berniat Nabi kayak gini, nah aku menuruti. Nabi ke WC betis kiri, keluar betis kanan, Nabi kayak ini, aku menuruti. Nabi aku menuruti. Nah, itu mutaba'ah jaliyah. Wa khafiyah, dan lagi ada mutaba'ah. Mutaba'ah apa? Khafiyah, yang samar. Nah, ini kembali kepada hati kita lah. Coba lihat. Farjaliyah, adapun mutaba'ah yang jelas, salah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad dan selainnya. Ada lagi mutaba'ah yang samar kayak apa? Anta'taqidal jam'a fi salatik, bahwa engkau mengiktikadkan. Iktikad ini kan perkara hati, ya kan? Perkara hati. Ngapa? Al-jam'a fi salati, makam jamak dalam sembahyang engkau. Maksudnya hati itu hadir itu di dalam lah, yakni hudurul qalbi ma'allah ka'annaka tarah. Hati itu hadir seolah engkau melihat fi salati, dalam sembahyang engkau. Wa tadabbur fi qiraati, hati memikirkan dalam apa yang engkau baca. Fa idza fa'alta ta'ah, apabila engkau sudah mengerjakan taat seperti sembahyang, berarti mutabahnya zahir. Wal qiraah, membaca. Tapi walam tajid fiha jam'an wala tadabburan, namun engkau tidak menemukan dalam sembahyang, dalam taat tadi makam jamak dan kada kau memikirkan, fa'lam annabika maradun batinan, engkau dapat penyakit batin. Min kibrin takabur. Nah, coba masa seorang banyak sembahyang, banyak Quran, hafalan banyak, seorang membaca ini, asa harap pada orang, timbul mulia diri pada orang, takabur. Au ajbin, atau rasa gawian seorang karena kada pandang Allah Ta'ala, au ghairi dzalik, atau selainnya. Dan ujub, riya, minta lihat. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan itu yaitu dengan mutaba'ah kepada Nabi secara batin, secara khafiyah.
Kayak apa tadi? Memandang semua itu adalah Allah yang menggerakkan kita. Hadir hati bersama Allah, ka'annaka tara, seolah engkau menyaksikannya. Nah, pandang disaksikan yang dilihat Allah tadi. Kunci melihat Allah kayak apa? Maksud melihat tuh melihat di situ dalam sembahyang kita ada af'al Allah. Dalam bacaan yang kita baca ada kalam Allah. Hadir hati. Jadi kayak hendak diriakan lagi. Seorang kada umpat begawi masa ria. Seorang kada umpat begawi disombongkan gawian seorang molet. Jadi aku bangun rumah tuh hebat lah aku. Rumah siapa? Rumah orang mangkir. Luputlah. Nang maulah kita ria, pamer, takabur, sombong, ujub dan sebagainya, itu rasa tak akui hasil gawian kita. Nah, tetapi ketika ia musyahadah, hatinya itu menghadirkan hati bahwa dalam setiap ibadahnya itu, di situ ia melihat Allah yang mentasarufkan perbuatannya, gerak-geriknya. Nah, maka gugurlah akuan dirinya, nang aku akan sombong, aku akan ujub, aku akan riak, gugur, hilang luntur. Karena idza ja'al haqq zahaqal batil, apabila datang nang sebenarnya hakikatnya itu Allah, hilanglah nang batil gawian hamba, ada merasa lagi. Jadi apabila kita itu lah zahir aja kita beribadah mengikut Nabi, batin dia kada, sembahyang, puasa, zakat aja. Nah, fa'lam anna dzalik, fa'lam anna bika maradan, ketahuilah engkau punya penyakit batinan, penyakit hati. Cek up dulu nih, becek dulu ke dokter hati. Min kibrin, ada takabur, ujub. Allah berfirman, sa'asrifun ayatil ladina takabbaruna bil ardi bighairil haq. Allah palingkan mereka orang-orang yang takabur di muka bumi. Takaburnya bukan lantaran kebenaran. Nah, apa yang dipalingkan Allah? Ayatil ladina, akan ayat-ayat kami terhadap orang-orang yang kafir. Maksud Allah palingkan itu ngapa? Maksud Allah palingkan inya kadang kau mempaham daripada hakikat Al-Quran. Fayakunu misaluka kal mahmum, contoh umpama engkau seperti orang yang sakit demam, alladhi yajid fi famihi suqar murran, yang ia menemukan di mulutnya akan rasa gula terasa pahit. Orang mahmum, latup kebangatan panas, latup muntungnya, kayak apa aja makanan yang nyamannya, murran pahit dia lah. Nah, kenapa? Sa'asrifu, Allah palingkan, kada merasa lagi itu. Fal ma'siyah ma'adzul wal iftiqar, orang yang sebaliknya tadi kan taat, ibadah, sembahyang, puasa, tetapi ia takabur, tetapi ia kadang merasa lezat dalam ibadah itu. Sebaliknya orang yang maksiat, melakukan sebuah kesalahan, ini bukan dalil maksiat, ini dalil hinanya. Ma'adzulli, tetapi merasa diri itu hina, wal iftiqar, rasa berhajat kepada keampunan oleh Allah, khairun, maksud wa ahwan, lebih baik dan lebih mudah, minat ta'ah, daripada perbuatan taat tapi mal izzi wal istikbar, namun merasa mulia dan merasa sombong. Mungkin itu jadi aku maksiat, tapi lebih baik mangnya daripada taat punya sombong. Maksudnya taat tapi kamu jangan merasa sombong, itu maksudnya lah. Karena kamu salah berpikir. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina Muhammad Abdullah salatu wattamussalam. Faman ittaba'ani fa innahu minni. Kata Nabi Ibrahim, barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Famafhumu hadza, fahaman di sini anna man lam yattabi'hu laisa minhu. Mafhum mukhalafah di sini, orang yang tidak mengikut kepada Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan Nabi Ibrahim. Allah lagi berfirman hikayat an-Nuh, menghikayatkan daripada Nabi Nuh alaihi salam wa ala nabiyil Mustafa azka salatu wassalam. Inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku itu min ahli, ujar Nuh, adalah keluargaku. Kan ketika Nabi Nuh ini berisian anak namanya Kan'an, lawan bini Sidin kada mau ikut membangkang lawan Nabi Nuh.
Lalu ujian Nabi Nuh, ya bunayya rekab ma'ana, wahai anakku naiklah kasih ke kapal bersama kami, ikuti abah, ikuti abah. Kada akon sa'awi ilal jabal ya'sim boleh minal ulun bae nak buka ke gunung aja. Kaina gunung tuh kawa memelihara gunung itu daripada ulun tenggelam bandang ini. Sekali wakana min mughraqin, ternyata anak Nabi Nuh Kan'an tadi tenggelam. Lalu Nuh ini mengadu dengan Allah, inna ibni min ahli, ya Allah, anak ulun itu nak keluarga ulun. Masuk itu nih. Bukan tuh. Fa ajabah, maka Allah jawab. Inna qala ya Nuh, wa Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Inya itu Nuh lain keluarga ikap, lain anak engkau, lain istri engkau. Innahu amalun ghairu salih, karena anak ikam tu amalnya kada baik. Jadi mafhum di sini kada mutabaah. Cakanya mutabaah lawan Nuh, maka si Nuh itu anaknya itu adalah keluarga Nabi Nuh, tapi karena kada mutabaah. Nah, fal mutabaah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu'. Orang yang mengikut menjadikan hukum orang yang mengikut itu seolah-olah ia bahagian daripada orang yang diikut. Kita mengikut Nabi maka bahagian daripada Nabi. Sebaliknya orang yang kada mau mengikut Nabi walaupun anaknya apalagi cucunya yang ke-300 begini aja benar kada mau mutaba'ah lawan Nabi, Allah langsung yang memutus nasabnya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wa in kana ajnabiyan, sekalipun kita ini bukan orang duriat Nabi tapi mengikut Nabi, termasuk juzuk daripada Nabi. Walaupun kita ajnabi. Contoh Salman Al-Farisi, contohnya seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Salman minna ahlul bait. Salman itu kata Rasulullah termasuk golongan kami daripada ahlul bait, karena mengikut lawan Nabi. Nah, berarti kalau kada mengikut kada dianggap Nabi ahlun Nabi. At-Tabari fil Kibir wal Hakim wa Adh-Dhahabi sanada. Tapi yang Dhahabi menaibkan sanad ini. Wa ma'lum anna Salman min ahli Faris lakin bil mutaba'ah. Padahal Salman ini orang Paris lah, bukan orang Arab, namun dengan ia mengikut Nabi, Nabi bersabda ta'liman, mengajarkan sifat Nabi itu kepada kita, bahwa orang yang mengikut aku ya Nabi termasuk keluargaku. Nafakama anal mutaba'ah, seperti itu pula orang yang mutaba'ah lawan Nabi, tusbitul ittisal, menghasilkan jalur terhubung lawan Nabi. Nah, termasuk diakui Nabi jualah juzuk daripada Nabi. Wa kadzalika, seperti itu pula ada muha tidak mutaba'ah lawan Nabi, yusbitul infisal, itu menetapkan orang itu terpisah. Kadang aku ikut Nabi terpisah lawan Nabi, sekalipun inya itu ahlul bait lah, ahlul bait. Nah, itu masalahnya lah. Miftahul mutaba'ah, kunci daripada orang yang mengikut lawan Nabi. Qad jama'allahu al-khaira kulla fi baitin, Allah menjadikan kebaikan semuanya itu fi bait, di rumah. Wa ja'ala mafatih mutaba'atan Nabi, Allah jadikan pintu kuncinya itu ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'uhu bil qanaah, mengikut lawan Nabi dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan lawan kita. Jangan meranjing naik ke orang sugih, duit, pada mutaba'ah lawan Nabi. Nabi itu qanaah. Pernah para sahabat ketika menabung parit, wahai Rasulullah, nah ulun betus biji, nah ulun 2, ya Rasulullah, nah aku 3, artinya aku sudah 3 hari kada makan. Pernah kasih minta datang ke orang sugih minta duit lah? Ada. Ke rumah-rumah orang sugih ada lah. Nah, itu qanaah Nabi. Jadi ada zuriat Nabi inilah di Banjar itu lagi ngarannya. Sini tuh perokok orangnya.
Cuman apabila habis rokok kada bisa berucap kayak apa Haji Baliurannya kada pernah berucap lawan orang. Habibnya itulah, masya Allah. Jadi mana zuriat Nabi lah pulangan, mana mengikut Nabi qanaah, zahir batin. Fatabi'ahu bil qanaah bima razaqakallahu ta'ala, ikutilah Nabi itu dengan qanaah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Wa zuhdi, diantaranya hati itu dingin. Karena bapak kita berharta, cuman jangan menggebu-gebu hendak mengejar harta tadi. Dingin hati lawan dunia. Wa taqalluli, mensedikitkan bahagian dunia. Wa tarki ma la ya'ni min qawli wa fi'l, dan meninggalkan gawian yang kada ada manfaatnya. Mutabaah juga lawan Nabi. Faman futiha lahu babul mutaba'ah, barang siapa yang dibukakan oleh Allah pintu mutaba'ah lawan Nabi, fadzalika dalil ala mahabbatillah, ala mahabbatillahi lahu, itu bukti orang tersebut dapat kecintaan daripada Allah. Nah mudah-mudahan kawagilah mutaba'ah tunggal di kita, tunggal di kita. Al-maizur la yasqutu bil ma'sur. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua, ia dapat keistimewaan orang yang mutaba'ah lawan Nabi, yaitu ia dapat mahabbah, kecintaan daripada Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu selama ini kita kenapa kamu mutaba'ah? Tahu hadis Nabi itu banyak, sunnatul yaumiyah Nabi itu tahu sunnah hari-hari, berminyak harum, ya kan, apa lagi memakai pakaian putih, apa lagi makan tangan kanan, masuk betis kiri, keluar betis kanan WC. Tapi kita kada kawa mengikut lawan Nabi, kada kawa mutaba'ah. Perhatikan mawani'ul ittiba, ini babnya. Hati-hati benar. Nah, penyebab kita itu kada kawa mutaba'ah lawan Nabi, yang pertama az-zulmu, zalim. Zalim. Fa idza talabtal khaira kullah, apabila engkau menuntut akan kebaikan semuanya, faqul Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li rasulik sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Nah itu berdoa. Bila kita ni hendak menuntut kebaikan yang komplit, kebaikannya doa. Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Nah kalau guru rajin guru sekumpul kayak ini, Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Itu doa guru lah. Apabila engkau menuntut kebaikan yang komplit, minta, ya Allah ulun minta mutaba'ah kepada Rasul engkau dalam ucapan, dalam perbuatan. Wa man arad dzalika fa alihi bi adami zulmi, siapa yang hendak ia kawa mutaba'ah mengikut Nabi, maka hindarilah jangan sampai terpegawi perbuatan zalim li ibadillah terhadap hambanya Allah, fi a'radihim, dalam a'rad kemuliaan mereka, wa ansabihim, nasab-nasab mereka. Falau salim min zulmi ba'dihim ba'dan lam talaku ala Allah, seandainya mereka orang manusia itu selamat dari berbuat zalim satu sama lain, selamatlah mereka atas Allah. Lakinnahum ma'uquna, namun mereka itu dibelenggu kal midyan al musaqad biduyun, seperti terbelenggu oleh hutang, al muawwaq bisabi man yatlubuh, yang tergantung dengan sebab orang yang mencarinya. Kayak itulah seperti dosa zalim, begitu juga terbelenggu oleh hutang. Hutang itu tembok muteh, bayar ke hakun. Nah ini zalim lah, zalim ditagih hutang masah parang, ya Allah, tersalah lah. Jadi pakai jaminan aja sudah, pakai jaminan. Dia yang berhutang, mau nak 102 ada sekolah sudah jaminan, kita nang 10 juta, 20 juta, pakai jaminan. Apabila kada kau membayari hutang, ambil jaminannya, selamatan dah. Nah jadi satu yang pertama sebab kita kada kau mutabah lawan Nabi, kita tu ada bisi dosa lawan makhluk. Wa'lam annaka law kunta mukhassisan 'indal malik, ketahuilah engkau, jikalau engkau itu mukhassasan lah, dikhususkan dapat prioritas di samping raja, muqarraban minhu, dekat lawan raja, ja'a man yatlubuka bidain, datang orang yang mencari ikan, nagih hutang, dayyik alaika,
dayyaka alaika, yang engkau kada kau bayar, walau kana nazran yasiran, walaupun hutangnya sedikit kada kau bayar. Fakaifa bika idza ji'ta, bagaimana engkau itu apabila datang yaumal qiyamah, hutang tadi di hari kiamat. Kita di hadapan raja aja nih, ya kan, ditagih orang hutang, supannya dayyaka alaika, menyempitkan akan engkau, supan kita lah, supan, apalagi di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, jadi itu adalah bentuk daripada zalim. Wa bi'atu alfi insan aksar yatlubuna biduyunin mukhtalifah min akhdhi malin wa qadfi ardin wa ghairu dzalik, fa kaifa yakunu haluk. 100.000 manusia bahkan lebih yang menuntut engkau menagih hutang yang bermacam-macam. Itu min akhdhi malin, daripada lantaran mengambil harta, wa qazfin, atau kita mengkazab, menuduh orang, wa qazfi ardin, menuduh kehormatan orang, memfitnah orang, wa ghairi dzalik. Nah, itu karena kita zalim. Karena kamu taba'ala, bagaimana nanti keadaan engkau di sini. Jadi bercepat minta maaf lawan orang kalau kita zalim, karena zalim ini lah mudaratnya itu dibayar kontan ya Allah di dunia. Yang pertama zahirnya aja jelas sudahlah ketulahannya orang beheri. Yang kedua batinnya itu kada kau mutaba'ah lawan Nabi. Yang kedua lagi penyebab kita kada kau mutaba'ah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adz-dzunubu wal ma'asi, lantaran ada dosa dan maksiat yang kada kita taubati. Dosa maksiat pasti ada, cuman taubatinya kada, itu aja lagi. Bila kita kada kawa mentaubati dosa lawan maksiat tadi, nah itu pasti kita kada kawa mutaba'ah lawan Nabi. Al-musabu haqqan min man haqqan man mahaqqathu dzunub wa syahwat hatta ja'alathu kasyalli al-bali lah. Orang yang mendapat musibah haqqan itu betul pasti orang yang sudah Allah menghapus akannya itu oleh dosa, wasyahwat, sehingga menjadikan seperti kain yang kusam. Hadza wa al-mantub al-mu'azza dhahabat ma'akil wa syahwatuhu mal al-min khas wa arda bi zawjatah wa ilaita kanat min halal. Jadi orang yang dapat musibah haqqan itu berpasti ialah orang mahaqqat huddunub, yang menghapus akan orang itu oleh dosa. Dia terhapus dosanya lah. Wasyahawat hatta ja'alathu, sehingga menjadikan akan orang itu kasyannil bali, seperti kain yang kasar yang sudah lusut. Hadahu al-mankub al-mu'azza. Apa mankub nih? Zahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu. Apa mankub ni nakaba? Cari bang. Hilanglah makannya, rasa kesahwatnya, mala abiha, penuhlah al-mirhab, mirhab, penuh dengan ini biha lah, tertinggal lah, terhiga. Mala abiha, penuhlah dengan syahwatnya itu al-mirhab, wa arda, dan ia ridha dengannya itu syahwat, dan zaujatahu wa ya laitaha kanat min halal. Jadi cakanya pang itu daripada yang halal. Nah, maksudnya nih Muhammad nakbun apa? Al-mankub al-mu'azza, ialah musibah lah. Inilah orang yang dapat musibah, hilang makanannya, syahwatnya, penuhlah dengan itu mirhat. Mirhat tuan, mirhat. Tempat mencuci, toilet, kamar mandi, WC. Nah,
mala bihal mirhab wa arda biha zaujatah wa yalaita akan min halal. Dan ia membuat ridha biha mirhab dari WC dulu lah. Biha dengan syahwatnya dari zaujatahu kepada istrinya. Lah ini bang banyaknya salah kita matai. Hendak mahimungi bini maulah ridha lah lawan bini. Oh ya laitahakan halal iih mun halal. Lah iih mun halal. Habis fal awal minal maqamat at-taubah. Yang pertama daripada makam-makam seorang ingin suluk kepada Allah yaitu taubat. Wala yuqbalu ma ba'da illa biha. Kada diterima makam setelah taubat itu kecuali taubat dulu. Kada kawal langsung melincau. Taubat dulu lah. Taubat. Wa misal abdi idza adnaba au fa'ala ma'siyatin, seorang hamba bila berdosa au fa'ala ma'siyatan atau mengerjakan maksiat itu kal qadril jadid yuqadu tahtaha, seperti apa tuh? Panci yang baru dimasak di bawahnya api saatan dalam patas waduk hitam. Fa in badarat ila ghasliha in ghasarat min dalika sawat. Kalau cepat membersihkan lakas juga hilangnya. Kaitulah dosa. Imba mengerjakan maksiat langsung taubat, lakas juga hilangnya. Apalagi sebelum 6 jam itu belum dicatat oleh Allah. Tapi wa in tarakatha, seorang apabila taraktaha, apabila fa in qadarta ya fa in taraktaha, apabila engkau tinggalkan kada dibasuh yang pertama, wa tabaqta fiha marratan ba'da marrah, engkau memasak dengan panji sekali imbas sekali dilihat akan kada dibasuh, apa tuh? Sabata as-sawat fiha hatta tatakasir, maka bertetaplah hitam pada panci-panci tadi hatta tangkasir kah? Tatakasar, sampai bangkang, sampai hancur. Ya. Latat ya. Wala yufidu ghusla syai'an, kalau dibasuh kada ada manfaatnya lagi. Sudah berikit. Nah makanya sebelum berikit basuh. Kaitulah juga dosa kita sebelum tagana dosa tadi datang dosa yang baru, kita taubati lakas sampainya. Apa dosa ini seperti magnet lah. Kita menggaui satu dosa, ia akan mengundang dosa-dosa yang lain. Makanya taubati sebelumnya mengundang dosa yang lain. Fataubah hiya allati tagsilu sawadal qalbi. Taubah demikian pun membasuh hati yang hitam. Fatabruzul amal, maka nampaklah seluruh amal, wa alaiha raihatul qabul, dan atas amal itu raihatul qabul, ada tanda-tanda indikasi diterima amal kita. Nah, jadi taubat dulu sebelum beramal lah. Karena kadang akan diterima amal kita kalau kada bertaubat. Fatlub minallahi ta'ala taubah daiman, tuntutlah kepada Allah selama-lamanya taubat. Fa in dhafirta biha faqad taba waqtuk, amun kau beruntung saat itu, kau beruntung di waktu itu juga. Nah, langsung diterima Tuhan, untung. Li'anna mauhibatu minallah yada'u haitsu syaa min ibadih, karena taubat itu adalah pemberian daripada Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa qad yasbar bi al-abdul musyaffaq al-aqab duna sayyidih, terkadang beruntung dengan taubat seorang hamba al-musyaqqaqu, yang terbelah kaki-kakinya, duna sayyidih, bukan sayyidnya. Kan? Apa maksudnya? Di bawah tuannya. Artinya bersusah payah dulu lah di bawah seorang hamba yang terbelah kaki itu bertaubat minta ampuninya, di bawah kekuasaan intimidasi sayyidnya. Wa qatasbar bi al-marwah duna zawjiha, terkadang beruntung dengan taubat itu seorang perempuan di bawah suaminya, bisa aja juga. Wasyabu duna syekh, seorang pemuda beruntung taubatnya ia di bawah bimbingan, di bawah kekuasaan lah seorang syekh, seorang tua. Nah, jadi bibinian itu bisa aja Allah ampuni di bawah keampunan suaminya. Nah,
Seperti itu pemuda di bawah orang tua. Fa in dhafirta biha faqad ahabbakallah. Saat engkau beruntung, maka engkau dapat kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Innama yaghtabitu ay yafrah bi syai'in ma ya'rif qadrah. Hanya saja beruntung dengan sesuatu orang yang mengenal akan ukurannya. Bujur, kita ni hendak tahu diri kita ini pendosa atau apa. Nah, tahu kita untungnya bertaubat. Walau badar tal yaqut seandainya betul bainal dawab lakana syai' ahabu ilayhim bazartagah tu badargah zal sekolah sin. Seandainya kau hamburkan batu yakut intan berlian jangan berlian lah tak rumah ada batu berlian nih kamu hamburakan kepada apa hewan-hewan, niscaya rumput-rumput lebih ia cintai. Fanzur, pikirkan, min ayil fakirkan anda, di mana engkau? Nah, fa in tubta fa anta min mahbubin. Taubat, seandainya engkau taubat, engkau termasuk orang yang dicintai. Tapi wa in lam tatub fa anta minal zalimin. Mun engkau kada bertaubat, engkau termasuk orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang kada mau bertaubat, orang yang termasuk kategori orang yang zalim. Wa man taba zafir, barang siapa bertaubat ia pasti beruntung. Wa man lam yatub khasir, barang siapa yang kada bertaubat ia pasti rugi. Jadi taubat. Wala ta'sa ya'sak wa taqul, jangan engkau berputus asa dan engkau berkata kam atubu angkut ayat taubah, aku rancak benar udah taubat tapi tak ulangi pulang. Jangan, biar aja taubat ulang, karena taubat yang kedua tidak membatalkan taubat yang pertama. Dari bapak gawi dosa taubat, selama kita jangan ada rasa ingin mencita-cita untuk mengerjakan kemaksiatan itu. Ini kan taubat itu rukunnya yang pertama yaitu al-iqlaq minadz-dzambi, mencabut gawian yang sudah kita gawi, cabut, jangan lagi. Yang kedua an-nadmu, menyesal meninggalkannya itu menyesal. Dan yang ketiga mencita-cita bahwa kada hendak lagi mengulanginya. Nah, apabila yang ketiga gini kada aku je taubat, aku menyesal, ampeh aku menggawi, tapi kayaknya namun ada kesempatan aku menggawi pulang. Nah, yang nomor tiga ini saya ada, maka itu kal mustahzi, seperti orang yang mahulut-hulut Allah. Taubat menyesal, tapi kan ini amunnya pindah ada aku batai pulang dirinya. Nah, ini tagawi ini mahulut-hulut tak. Jadi itu taubat deh. Fal marid yarjul hayah ma damat fihi ruh. Orang yang sakit selalu mengharap hidup walaupun sakitnya bertubi-tubi selama roh tadi ada. Kaitulah fa idza tabal abdu farihat bihi daruhu minal jannah. Bila seorang hamba bertaubat, gembiralah apa tuh? Farihat bihi daruh, gembiralah rumahnya di surga. Wa tafrah bis sama wal ar, langit dan bumi pun bergembira apabila seorang hamba bertaubat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha bahwa engkau itu orang yang mencintai, tetapi mahbub, engkau itu dicintai. Wa al mahbub al mahib, adakah orang yang dicintai dari orang yang mencintai? Nah, bis Uffin li'abdin ya'lamu ihsan muhsin fayajtari'u ala ma'siyatih. Bertahanlah bagi seorang hamba yang mengetahui kebaikan Allah namun ia masih berani melakukan maksiatnya. Lakin ma'urifa ihsanah min asir isyanah, tetapi di sini ma'arafa ihsana, Allah tidak mengenalkan kebaikannya kepada orang yang telah memilih maksiatnya. Wa man arafa qadrahu wa lam yuraqibah, tidaklah orang mengenal kekuatan ukuran kemuliaan Allah Ta'ala itu kalau ia kadang memperhatikan muraqabah lawan Allah. Wa ma rabiha man istaghala bi ghairi, tidaklah beruntung orang yang bersibuk dengan selain Allah. Wa alima anna nafsa ta'u ilal halakah, dan ia sadar padahal nafsu mengajak ia kepada kebinasaan. Fatabi'aha, kenapa ia malah mengikut akan nafsu.
Wa alima anal qalba yad'uhu ila rusdi, seperti itu pula hati mengajak ia kepada kebenaran, fa'asah, tapi malah ia bangkang. Wa alima, dan ia mengetahui qadral ma'siyah fawajahul bil ma'siyah, ia tahu ini maksiat namun ia masih mengerjakan maksiat. Falau alimat tisaba bi azamati lima qabala bi wujudi maksiat lamma qabala. Seandainya mengetahui seorang hamba Allah Ta'ala itu bersifat maha besar, niscaya tidaklah sanggup ia lama qabalatillah, yang menerima tidaklah sanggup ada maksiat. Ya tahulah, jangan sadar gitu. Wa alima qurba maulah, seandainya menyadari Allah itu dekat lawan inya, wa annahu yarah, Allah melihat lawan inya, fasara alima an unaha, maka ia bersegera kepada apa yang Allah tinggalkan, antara meninggalkan apa yang Allah larang. Ya Allah melihat, Allah apa meninggalkan. Wa alima anna athara dzammal murattab alaihi dunya wa ukhra, dan ia tahu efek daripada dosa itu Allah berikan atasnya, Allah ganjarkan, Allah timpakan kepadanya di dunia lawan di akhirat. Efek dosanya di dunia karena di akhirat kan. Wa ghaiban wa syahadah, baik dia di alam gaib atau di alam syahadah dunia. Famastahya min rabbih, maka fama istahya, dan ia tidaklah ia merasa malu daripada Tuhannya. Walau alima annahu fi qabdatih lamma qabla bi mukhalafatih, seandainya tahu bahwa dirinya itu dalam genggaman Allah, niscaya tidaklah ia memilantangi Allah, membetuli, mendapati Allah dengan meninggalkan perintahnya. Kita tahu tapi kita sadar saja. Nah, kemudian kembali kepada taubat lagi. Nah, itu adalah penyebab dan kita pada kaum mukabah lawan Nabi. Yang pertama zalim, yang kedua penyebab kita pada kaum mukabah dosa dan maksiat. Lalu apa saja efek dosa-dosa yang kita kerjakan? Nah, ini insyaallah akan